Sebelum kita berikan panggung kepada Mas Handri, saya bacakan dulu CV-nya yang luar biasa hebat. Ya, Dr. Handri Santriago, CEO GE Indonesia. Handri Santriago mendapatkan gelar sarjana S1-nya dari IPB, Bioindustrial Engineering, dan S2 cum laude, jadi nggak main-main ini, Master Business Administration dari Monash University, Australia, dan Magister Management MM ya dari IPMI Jakarta. Ini apa namanya, suka sekolah rupanya. Masternya ada 2. Kemudian menamatkan S3-nya di Universitas Indonesia dengan meraih gelar doktor dalam bidang Strategic Management dengan disertasi Examining the Impact of Followers' Influence on Leaders' Performance, a Reverse Pygmalion Study. Jadi biasanya kita bicara leaders influence kepada anak buah, ini dibalik ya, followers influence kepada leaders performance. Pendidikan informalnya termasuk pendidikan eksekutif yang diterimanya dari Harvard Business School di Boston, USA dalam bidang competitiveness of microeconomics dan berbagai training dari Pusat Pembelajaran Manajemen Practical GE di Crotonville di New York. Saat ini Handri bekerja di salah satu perusahaan terbesar dan tertua di Indonesia, GE, sebagai CEO dari GE Indonesia sejak bulan Juli 2010. Jadi udah 3 tahun lebih sedikit ya. Handri bertanggung jawab terhadap perkembangan bisnis GE di Indonesia yang sejak 2010 telah berhasil tumbuh 4 kali lipat. Ya, visinya dalam mengembangkan bisnis GE di Indonesia didasarkan kepada prinsip bahwa sebuah perusahaan akan tumbuh secara sustainable jika dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pelanggan dan pertumbuhan ekonomi negaranya. Kebetulan saya komisaris di Garuda, jadi saya merasakan bagaimana GE itu berkontribusi kepada suksesnya pelanggan. Mana tadi ya? Oke. Selama lebih dari 15 tahun bekerja di GE, Handri telah menjalani berbagai tanggung jawab seperti di GE International sebagai Business Development Manager, GE Lighting sebagai General Manager Industrial Lighting untuk Indonesia dan Brunei, GE Power Systems, Regional Black Belt Quality Leader Asia, GE Energy sebagai Sales Director untuk wilayah Indonesia, Philippines, Vietnam, dan Kamboja, sebelum akhirnya dipromosikan untuk pekerjaannya yang sekarang. Handri memiliki perhatian yang tinggi dalam bidang pendidikan dan volunteerisme. Di waktu senggangnya dia menikmati proses belajar mengajar, baik di lembaga pendidikan atau di mana saja. Itu sebabnya ketika diundang ke sini jawabannya langsung yes. Kemudian cita-citanya adalah ikut serta memberikan kontribusi kepada pendidikan masyarakat di Indonesia agar dapat bersaing di dunia global. Handri terdaftar sebagai Dewan Penasehat di Pertamina Corporate University, Institut Pengembangan Manajemen Indonesia IPMI, dan jurusan Teknologi Industri Pertanian Institut Pertanian Bogor. Handri juga merupakan dosen pasca sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Handri adalah founder dan champion dari GE Volunteer Indonesia Chapter, badan nirlaba milik GE yang menaungi aktivitas-aktivitas volunteerisme para pegawainya. Handri menikah dengan Dinar Samboja Santriago, teman sekantornya di GE Lighting dulu, dan sekarang menjadi notaris untuk wilayah Jawa Barat. Mereka tinggal di Tebet, Jawa Barat dan memiliki hobi yang sama dalam membaca, berolahraga, mengoleksi lukisan tradisional Bali, dan traveling. Luar biasa ya, jadi hebat dalam bidang akademis dan hebat di dalam prakteknya di dalam korporasi. Tanpa memperpanjang waktu, Handri Santriago. Selamat malam, halo.
Nggak mungkin saya nggak datang hari ini. Kalau yang ngundang namanya Betty Alisabana. Ada dua hal yang membuat saya tidak bisa menolak. Yang pertama, beliau adalah figur idola saya sebagai CEO multinational company di IBM. Yang kedua adalah beliau customer saya. Anyway, thanks for having me tonight. Terima kasih Bu Betty sudah mengundang a lot of old friends, a lot of my guru actually around here. Ada Pak Joe Kamdani, this is one of my idol as well. Kemudian ada Pontas, kawan saya sesama di GE. Jadi di GE itu ada pepatah begini, if you, gini, 50% of GE employee, new employee, left the company in the first 5 years. If you stay more than 5 years, you'll stay forever. So I'm one of the victim. Okay, so I think tadi Mbak Betty sudah menjelaskan banyak hal and I think it's cover a lot of things related to succession planning ataupun leadership. What I can do tonight is just sharing the experience that I have. And for some of you barangkali yang mengikuti cerita saya di Twitter ataupun pernah ikut dalam salah satu speech yang saya kebetulan jadi pembicara, you know, I'm just a broken record. So ini adalah kaset rusak yang ceritanya akan begitu-begitu aja. Because this is the thing that I only know. So it's very interesting kalau dilihat malam ini. Jadi ada Mbak Betty, IBM, saya, GE. Kalau bahasa sekarangnya ini adalah konspirasi kemakmuran Amerika. Untuk Indonesia. Just kidding. Alright, three things that we can see from succession planning actually. Dan tiga-tiganya tadi sudah dibahas dengan baik sekali oleh Mbak Betty. First adalah the concept of leadership itself, right? Kemudian yang kedua adalah the process of a succession planning. How do we do the succession planning? And then the last one, which is the most important menurut saya, adalah how to select the talent, right? How to select the talent yang bakal jadi suksesornya tadi. So these three things barangkali yang akan saya ceritakan lebih banyak kepada teman-teman. And I try to see from beberapa perspektif yang mungkin bisa memberikan sudut pandang yang lain dari apa yang tadi sudah diberikan oleh Bu Betty. First of all, it is my principle as well. Jadi kalau saya boleh sampaikan dalam 3 tahun terakhir jadi CEO dan sekitar 14 tahun sebelumnya di GE. Jadi total it's about 17 years saya saat ini di GE. Hal yang paling saya pelajari mendasar mengenai leadership itu adalah it is not a title. Definitely it is not a title. It is not a box in the organization. I thought it was a box of organization. My boss thought it was a box in organization dulu. Jadi waktu saya baru masuk, saya lihat itu kan organization chart itu ya. Lalu I'm here and then I look, it's very far away to go up gitu kan. Kapan nih nyampainya di sini gitu. Interestingly, it is not about that. It is exactly seperti yang apa dikatakan Mbak Betty tadi. It's an influencing skills. Leaders itu is all about influencing. Leadership itu at the end of the day is all about influencing. So even your organization, even your box in the organization structure tadi tidak berada pada level yang di atas. If you are able to influence other, you can go up easily. So that's number one that I learned, influencing. And then I'll talk a lot about influence dari sisi followership nanti. Yang kedua adalah again, tadi sudah disampaikan, I really believe the job of a leader is not makes the number. I thought it was making the numbers. I thought if you are able to meet your target, exceed your target, you will become a leader. Unfortunately, it's not all about that.
I found a lot of people who always hit their numbers or even exceed their target, and they cannot become a leaders in GE organization. And in some other organization that I happen to know as well. It is about developing other leaders. The more they create more leaders, the more mereka memiliki apa yang disebut legitimasi sebagai leaders. I thought it's just about making the numbers. No, there is a big difference antara orang yang mampu making the numbers and those who are able to generate more leaders dari organisasinya. A lot of people come from him atau her ketika dia kemudian menjadi leaders pada waktu berikutnya. So those two things yang kemudian menurut saya menjadi sangat kritikal dimanapun organisasi yang ada. Karena stay or move from organization buat saya kuncinya cuma satu. I don't know about you, but for me, if I cannot learn anything from my organization, it's about time for me to leave. And luckily until today, the company yang saya kerja masih memberikan ruangan yang besar buat saya untuk bisa mempelajari sesuatu. So I think that's number one as a principle. Saya mungkin tidak akan cerita terlalu banyak, tapi nanti kita bisa berdiskusi lebih banyak. So as a principle, it's about influence, it's about creating another leaders. Now let's zoom the influence part. Jadi kalau kita zoom itu, influence ini apa sih yang jadi masalah, gitu, right? What is the key issue about influencing? Kalau secara akademik ada seorang mahaguru untuk theoretical influence, namanya Gary Yukel. Dialah orang yang memetakan influence strategi yang pernah dilakukan oleh orang-orang. Termasuk influence dengan cara ancaman, influence dengan cara kolaborasi, bahwa orang lain yang ditakutin oleh yang pengen di-influence, kemudian akhirnya bisa lakukan influencing itu misalnya. Atau berbagai cara, 11 terpetakan oleh dia. Most of the time, we use one or beberapa dari influence taktik itu sendiri. Tapi yang menarik sebenarnya bukan cuma taktiknya kalau menurut saya, tapi arahnya. A lot of time we thought bahwa yang diperlukan adalah selalu good leaders. Dan good leaders ini yang akan mampu menginfluence others. So a lot of HR, ada saya yakin banyak teman-teman HR di sini, memberi perhatian luas sekali kepada leaders. Dan memberikan porsi yang sedikit sekali terhadap apa yang disebut dengan followers. Because people believe in the organization, if leaders able untuk menginfluence followersnya, maka organisasinya jadi akan baik. Tetapi untuk itu Anda harus punya prasyarat, leadersnya ada harus yang jago banget. Nah kalau leadersnya nggak jago banget, so what? If you don't have the best leaders in the world in your organization, so what? Apakah followersnya jadi tidak berguna? Apakah pembicaraan sebuah topik leadership melulu hanya pada konteks leaders? I spend my time doing my dissertation melihat dari sudut pandang itu. Melihat dari sudut pandang followers. So instead of studying leadership dalam konteks leaders, saya try to study leadership dari konteks followers. Turn to be, it was a bad decision. Because it took about 6 years for me to be able to finalize the dissertation. But then I learned something. Ada sebuah mitologi Yunani yang menceritakan tentang seorang pematung yang bernama Pygmalion. Pygmalion ini adalah seorang pematung yang luar biasa. Satu hari dia membuat patung wanita. Sedemikian cantiknya. Pygmalion adalah pria. Dia membuat patung wanita sedemikian cantiknya sehingga dia jatuh cinta pada patung tersebut. Dan dia mohonlah kepada dewa-dewi Yunani waktu itu agar patung ini bisa menjadi
manusia beneran. Dengan segala permohonannya, patung ini dikasih namanya Galatea. So satu hari patung ini kemudian jadi orang beneran, Pygmalion kawin dengan Galatea, happily ever after. Ceritanya sampai situ, untuk sebuah mitos. Dan cerita ini terus begitu sampai berpuluh-puluh tahun, bahkan beribu tahun, sampai satu hari ada seorang guru bernama David Rosenthal. Dia merasa cerita ini ada hubungannya dengan motivasi dan influence. Dia merasa bahwa kalau seseorang itu memiliki keinginan yang besar, ekspektasi yang besar terhadap orang lain, maka orang lainnya akan mampu menjelma menjadi orang yang lebih baik. Dibuatlah eksperimen oleh David Rosenthal ini. Eksperimen yang sangat sederhana. Dia bikin 3 kelas, setiap kelas itu kualitas muridnya sama. Kelas yang pertama, dia kasih ekspektasi tinggi. Dia bilang, hey, kalian ini bisa masuk kelas ini aja udah luar biasa. This is the best of the best of the best of the best. Gitu ya. Kata Will Smith itu kan. Nah, orang tuh jadi merasa kayak dihargai luar biasa. Orang kemudian jadi muncul apa yang disebut self-fulfilling prophecy-nya. Kepercayaan bahwa gue ini dipercaya banget nih sama dosen untuk berada di sini. So, kelas yang pertama, dia bilang bahwa kalian ini target 90 biasa nih. Kurang kalau 90. Kelas yang kedua, dia balik. Dikasih ekspektasi yang rendah sekali. Dia datang dengan, sebagai dosen, datang dengan muka angker dan selalu bilang bahwa, bukan guru yang gampang nih. Sebelum-sebelumnya, orang di kelas saya dapat C aja udah bagus. So it's a pressure, right? Kelas yang ketiga, nggak ada apa-apain. Ini dijadiin kontrol saja. Dan sesudah 6 bulan 1 semester berjalan perkuliahan, interestingly, kelas yang dikasih ekspektasi tinggi tadi malah menghasilkan nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelas-kelas yang lain. Padahal kualitas mereka sama. So mulailah David Rosenthal kemudian berpostulasi bahwa kalau seorang leader, seorang atasan memberikan ekspektasi yang tinggi kepada bawahannya, maka bawahannya akan memiliki apa yang disebut dengan self-fulfilling prophecy tadi. Gue yakin, bos gue yakin sama gue nih gitu. Dia akan bekerja demikian rupa, run extra miles, yang kemudian dalam ilmu manajemen dibikin lagi satu istilahnya, social citizenship behavior namanya. Jadi orang yang mau run extra miles kuat sekali untuk membuktikan bahwa my boss is making the right decision by choosing me. Nah, kemudian eksperimen ini diulang oleh banyak orang, termasuk oleh Amex. Dia bagi 3 tim jualan kartu kredit. Tim yang pertama dikasih ekspektasi tinggi, targetnya 120%. Yang kedua dikasih ekspektasi rendah, targetnya cuma 70%. Yang ketiga dikasih target biasa saja. And then yang dikasih target 120% ternyata malah mampu mencapai hasil yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang yang tim yang lainnya. I know, you will do that to your team, yes. Tell your team, 120% tahun ini. So, that story kemudian menjadi sebuah teori yang tetap diperdebatkan, tetapi teori yang menarik. Yaitu yang disebut dengan Pygmalion Effect. Jadi kalau seorang leader mampu memberikan Pygmalion Effect kepada anak buahnya, maka anak buahnya akan kerja habis-habisan. Dan itu dipakai oleh banyak orang. Di GE terkenal dengan istilah stretching. So our target, setiap kali kita bicara target, selalu adalah bos kita akan bilang, can you make it double? When we talk about budget, they always talk, can you make it half? So 1,5 itu ininya, rentangnya. Anyway, nggak ada yang berpikir bahwa proses ini mungkin bisa balik. And that's what I'm trying to do. I try to prove bahwa influencing itu sebenarnya tidak hanya top down, but can do also bottom up. Syaratnya, you need to have a good followers. Right? Kalau followersnya good, maka dia akan bisa memberikan influence bagus kepada kita, and we as a leaders become better. I try to several Indonesian companies, my
my postulasi kemudian terbukti bahwa memang influence atau reverse-nya Pygmalion effect itu bisa terjadi. Jadi kalau punya anak buah yang bagus, they will influence the leader to become better. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat pertama adalah you need to have a good followers. Now, the question is, how can we become good followers? What kind of a followers yang perlu diciptakan? And then we go to another story. Saya malam ini lagi agak semangat berbicara mengenai theoretical yang dicampur-campur dengan eksperimental. Tahun 60-an, ada seorang psikiatris, namanya Stanley Milgram. Dia resah sekali, bahasa sekarangnya galau, melihat kenyataan kok dulu di zaman Nazi itu, orang mau ya membunuh orang dengan cara seperti itu. Gitu. Terlepas dari keyakinan apapun gitu ya. Tapi kan yang terakhir disuruh nembak itu adalah orang yang punya pistol kan. Atau yang disuruh menggas semua orang Yahudi yang dimasukkan ke dalam sebuah ruangan itu kan adalah yang naikkan tombolnya itu. That's the last person who make the execution. Pertanyaannya dia, kok orang mau disuruh seperti itu? Walaupun ini jelas-jelas mencelakakan orang lain. Apa faktor yang membuat orang seperti itu? Dia buatlah eksperimen, dan this eksperimen sangat kontroversial even until today. The experiment itu dikenal dengan istilah the experiments to the obedience. Eksperimen terhadap kepatuhan. Simple eksperimen sih. Dia minta 2 orang. Yang satu jadi guru, yang satu disuruh jadi murid. Pertanyaannya, proses berikutnya adalah si guru itu tugasnya memberikan pertanyaan kepada murid. Permainannya, kalau murid gagal menjawab, maka dia berhak disetrum. Jadi udah dipakein elektroda tuh. Lo mau ikut jadi sampel ya? Duduk. Oke, lo jadi guru, lo jadi murid. Yang jadi murid, ini dipasang ya, elektrodanya gitu. Oke. Problemnya nggak cuma sampai situ. Kalau pertanyaan kedua salah, maka guru berhak menaikkan setrumannya ke level yang lebih tinggi. Ada sekitar 33 pertanyaan. Kalau semuanya salah, maka yang namanya murid ini terekspos kepada tegangan listrik sampai sekitar 400 volt. Nggak mati, nggak. Berdiri pastinya, rambutnya. Yang punya rambut, kalau saya aman. So, what happened is, ternyata yang menjadi subjek penelitian adalah si guru. Yang jadi murid itu sebenarnya adalah aktor, pura-pura aja dia. Nggak ada juga setruman itu. Tapi yang pengen dites nih guru nih, mau nggak nih dia terus untuk meningkatkan hukuman yang sudah disepakati bersama itu. Dan memang pertanyaannya dibikin semua dijawab salah, at least 90% dijawab salah. Resultnya yang menarik. Dari lebih dari 3.800 responden yang oleh Stanley Milgram berusaha dicari dari berbagai suku, berbagai bangsa, berbagai ras untuk mengeneralisir ini. Walaupun secara statistik tetap debatable. Tapi dari 3.800 responden tersebut, 85%-nya nyetrum sampai habis. Hanya 10% yang berhenti di tengah. Jadi pertanyaan ke-16 atau 17 gitu, ini orang kesakitan nih, gue gak ikutan lagi deh gitu. Cuman 10%. Dan 5% yang berhenti pada setruman kedua. So, mulailah Milgram membuat postulasi yang sangat kontroversial dan mengejutkan banyak orang. Stanley Milgram bilang, manusia, pada dasarnya cenderung untuk mengikuti apapun yang dikatakan oleh atasannya, even it is hurting people. And there are a lot of people, no, Anda murtad lah dan sebagainya. Very interesting to see the result. But for the management world, dunia manajemen, this is the first time people look into the area of followers. Because we realize in a lot of cases, we assume
Good followers is the people who follow what leader said. And a lot of cases menunjukkan kepada kita bahwa banyak organisasi yang jatuh bukan karena leadersnya, tetapi karena followersnya yang tidak memberikan feedback atau input kepada leaders. So that the basic things yang saya ingin cover di area pertama. Leaders need to influence. Leaders is about developing another leaders. And leadership is also about followership. If you have a good people, you are leaders, you will become better. If you are followers, you try to be good by influencing your boss into a better things, not by just follow whatever he said. And then we go to the second part of our discussion. What are the process of selecting, of succession planning? Semuanya sudah dibahas oleh Mbak Betty tadi. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini barangkali adalah an organization. If it is a good organization, even it's a startup company misalnya, you have to have this vision. If you are hit by the bus today, and then somebody ready to replace you tomorrow. If you are not on that position, something need to be fixed in this organization. World class company itu standarnya 8 jam. So in my organization and I believe in Mbak Betty organization and other team di sini organization, kalau ada leaders position kosong, resign tiba-tiba, ketangkap main judi misalnya, whatever it is, right? And then 8 jam berikutnya, customer has to be able to do the business. So itu nggak mungkin bisa saat itu juga ditetapkan, no way. It's a process of a long time. Tiap tahun, saya selalu meletakkan 2 orang di bawah saya yang siap untuk menjadi CEO GE Indonesia if something happen to me. And that's proses cascading dan juga upscaling ke atas. Jeff Immelt, CEO-nya kita gitu, misalnya satu hari lagi main golf ke Sampar Petir, and then the next, itu pasti ada yang menggantikan. And that's very interesting kalau dilihat dari banyak sekali perusahaan yang tidak peduli mengenai succession planning ini karena mereka menganggap bahwa, well, there will be a process to decide who will lead the organization nantinya. I think it is wrong. That process need to be done long time ago. Long time ago. Harus sudah ada yang di-groom dan disiapkan. Lalu yang kedua adalah ketika proses ini dibuat, saya boleh pinjam flip chartnya, Mas? Okay. And then, how to, ya dalam proses tadi, jadi yang pertama adalah proses yang tadi meletakkan siapa leadersnya. Dan it goes into a rhythm. Semua perusahaan punya rhythm itulah, kita sebutnya session C. Setiap tahun itu bulan Mei kita identifikasi itu. Bahwa sekian yang disebut leaders, udah ada orang di bawahnya, siapa yang gantiin gitu. Nah sekarang kita lihat proses berikutnya yaitu bagaimana mengidentify orang, team, people to become your successor dalam waktu, basisnya apa. Maka di GE sebenarnya sangat simpel dan tadi sudah saya rasa juga mirip dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Betty. We believe on 4 areas of people. Dan orang ini diukur dari 2 hal. Yang pertama adalah dari sisi makes the numbers atau mencapai targetnya. Bisa lihat ya. Nah yang kedua adalah orang-orang yang mampu share the values. Agak panas ya. Kalau lampunya GE sih enggak panas ya.
I'm sorry, I'm a salesman. Once you are a salesman, you always become a salesman. Okay, makes the numbers, share the values. Low, low, high, high. It's very simple. Di luar dari semua metodologi yang Anda bisa pakai dan Anda bisa Google untuk mendapatkan bagaimana measure a good employee, good leaders, dan sebagainya, you know, this is bertahan di tempat kita selama 20-30 tahun barangkali. Jack Welch mencoret-coret ini di awalnya. Walaupun prosesnya kemudian nanti akan ada ada IMS namanya Evaluation Management System dan sebagainya. Teman-teman HR pasti punya semua. Tetapi basisnya yang penting. Nah, basis yang diletakkan adalah gini. Orang-orang yang tidak mix the numbers dan tidak share the values, that's very easy, right? Nobody wants them. Ya nggak? Ini udah nggak bisa kerja, nggak mencapai target. Udah gitu kemudian kalau kerja berkelahi terus sama temennya, iri-irian, sikut-sikutan, gitu-gitu loh. Nobody likes them. Nobody likes them. Him or her. Di kita tuh kita sebut sebagai orang-orang yang berada di golongan quit. Nah, kita agak-agak beruntung dibanding dengan teman-teman yang di BUMN. Karena kita bisa meletakkan orang-orang pada kelompok quit. Yaitu orang-orang yang we are happy if they quit, or if they don't wanna quit, we make them quit. Ya, buat perusahaan-perusahaan yang mungkin memiliki policy untuk dengan mudah, dengan tidak perlu proses yang panjang lebar dan sebagainya untuk mengganti employee-nya, model ini sangat berguna sekali. Outsourcing. Dan begitu juga gampang untuk orang-orang yang ada di sini nih. Those who makes the numbers and share the values. Why, everybody's happy with them, right? Semua orang suka ini karena this is the star. This is the star. Everybody happy with them. Dia sudah mencapai target, orang kerja juga suka sama dia gitu. Everybody loves him. Ini kayak Raymond ini. Nah, problemnya untuk yang di sini cuma satu, how to retain these people. Kalau nggak dia kabur nih dengan mudah. Oh, every eyes itu look at him or her. Bisa nggak nih gue ambil. Tetapi mudah juga, sangat mudah mengidentifikasi. Yang ribet itu yang di sini nih. This is the most headache areas for every business leaders. Those who makes the number but don't share the values. They always looks good karena numbernya tercapai terus. Ya, karena numbernya tercapai terus. Everybody so happy dengan konteks bahwa wah angkanya masuk nih. Wah dia bisa mencapai targetnya nih. Wah dia bisa nih. The way he or she makes the numbers, a lot of problem happen. Seringkali orang-orang ini menghalalkan segala cara untuk mampu melakukan hal tersebut. Dan buat kita dan saya yakin juga buat teman-teman yang lain, integrity is no longer discussed kalau menurut saya. It's a must. Integrity to become a leader to whatever it is, it's a must. You know, I don't think we need to assess lagi yang mana ininya, yang mana yang masuk. And then if you want to have a definition about integrity, it's very easy too. You can make it so complicated, but you can make it so easy. Integrity is about do the right things right. That's it, simple. Do the right things, kalau niatnya baik ya pasti you do the right things. Rights sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku. As simple as that. If they cannot do that, out. I mean, kalau menurut saya, that's the only way kita bisa meran organisasi dengan baik. Okay, let's go back to here. Those who makes the numbers and not share the values. For us, ini adalah orang-orang yang kita sebut sebagai tirani tadi. Karena mereka sukses dengan membuat orang lain susah. Mereka sukses dengan tidak mempedulikan timnya. Mereka sukses dengan tidak share the values yang dipercaya ada di dalam perusahaan tersebut. These people, you need to do something. Nggak selalu semuanya kemudian harus di-quit ya, tetapi you have to do something. You cannot say that, wah dia
orangnya keluarga nih, kita nggak bisa apa-apain nih. Wah, dia punya koneksi kuat nih, nggak bisa kita apa-apain nih. Wah, dia handle distributor 80% dari bisnis kita nih, nggak bisa diapa-apain nih. No, you cannot do that. I experience a bad things about this kind of a people. I didn't make decision for that kind of a people. My organization hampir hancur. Because I think at the time, ini adalah orang yang mampu menguasai sedemikian banyak distributor yang ada di bisnis kita. Jadi kita nggak berani ngapa-ngapain dengan orang ini waktu itu. I was wrong. We almost collapse. Hampir ketangkep polisi dan sebagainya. Karena memang ternyata apa yang dilakukan oleh dia adalah melakukan integrity violence. And then on the other time, I make a very big decision on that. Ketika saya harus memecat teman saya sendiri, mentor saya, tetapi berada pada posisi ini. Hari itu saya gamang sekali, karena saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Ini orang-orang baik, everybody loves him. Unfortunately, dia melakukan integrity violence. So I asked my boss waktu itu, what should I do? My boss said that, and he gave a very good, good words of it. This kind of a people, Henry, it is like sel kanker. Sel kanker itu kalau zaman sekarang, secara teoretik, kalau misalnya Anda treat di awal, Anda sembuh secara teoretik. Tapi kalau Anda nggak treat, the way they grow, they will make the other cell, which is sel yang sehat, menjadi sel kanker. Definitely you will die because of cancer, theoretically. So what you have to do adalah you have to treat these people. Apapun istilahnya, di training, dikasih SP, dikeluarin, whatever it is. But once you have this kind of a people, you have to treat them. And if you have the people that not makes the number yet, tetapi sudah share the values, and then we believe they will have the second chance. Because they will make the numbers at the end of the day. So basically it's as simple as this kalau menurut saya. And I experienced that for many years di GE. And finally I found out bahwa ternyata memang benar orang yang kemudian menjadi leaders di banyak perusahaan, di banyak organisasi kami adalah orang-orang yang mampu menggabungkan dua hal ini. Kalau harus disuruh pilih salah satu, they will go on the value first. They will make the numbers if they work with the values. Karena banyak orang yang berpikir bahwa the good followers itu adalah those who makes the numbers. No, it's a short time. Short time. Anda lihat dari semua sejarah perusahaan-perusahaan yang memiliki sustainability, those company has a lot of people that believe on the values. And they make the number because they believe on the values. And then I go to the last part of our discussion, which is what kind of a people that I look if I want them to become my successor. Previously, I go with all of the theories and a lot of lists that I have. At the end of the day, I believe on my research. I need a good followership. And the good followership, good followers, is the people who are not just saying no. So in many speech, I told the audience, thank you. I think it's working now, right? Okay. GE has also air conditioner. Once a salesman, you always become a salesman. So, I mean, April 2010, itu saat pertama saya ditanya oleh orang yang pada saat itu mengangkat saya jadi CEO Indonesia. His name is Nani Bekali. Dia adalah CEO untuk GE International. Jadi GE yang mengelola seluruh bisnis di luar dari Amerika Serikat. Hari itu tuh saya waktu itu adalah power generation sales yang mengcover Asia Tenggara. So hari itu saya punya schedule untuk ke Vietnam,
ke Hanoi. So I'm going, I take SQ, kemudian ke Vietnam, sitting in a small economy class. That's our standard, which is everybody's happy at the time. Ketika mau pulang, ini jadi masalah nih. Kau udah keluar waktu itu tasnya, 2010. Waktu saya pulang, sekretaris saya bilang, Pak, tiketnya dibatalkan. Saya bilang, kenapa harus dibatalkan? Saya mau, nggak ada yang harus saya lakukan. Enggak, Pak. Bapak katanya pulangnya harus ikut Pak Nani. Nani Bekali, laki-laki. Saya pernah bercandain itu nama perempuan gitu. Marahnya 4 hari sama saya. So saya nggak pernah bercandain lagi itu. So, kamu harus bareng dengan Pak Nani katanya. Oh ya? Iya, dengan private jetnya. And then I said, private jet. Right? I thought that, karena belum pernah saya merasakan naik private jet, dan yang ada di bayangan saya, it will be a very nice experience to fly with private jet at that time. Wah, saya udah bayangin, waduh, gue duduk belakang, gue foto-foto masuk Facebook gitu lah ya. Namanya juga, kita kan Facebook Nation kan, jadi harus masuk Facebook dan sebagainya. But then the nightmare is coming. Jadi malamnya sebelum pulang itu besok pagi, saya dipanggil oleh Nani. Duduk di lobi. Saya lihat, Henry, I want to talk with you. Oh gini, dia kan orang Itali. Henry, I want to talk with you about something tomorrow. Gitu kan. Saya bilang, okay Nani, and what's it all about? Well, we want to give you a bigger job, so it's good for you. And then saya mulai khawatir, ini hati saya nggak enak nih. There's something wrong with this discussion. So I'll try to ask around, including my current boss. Waktu itu saya nanya, tentang apa sih? Ini gue mau promosin apa? Kenapa gue harus pulang naik pesawat pribadi sama dia gitu? Udahlah, this is good news. Lo ikut aja besok. Asik lah pokoknya. Never come into my mind bahwa ini adalah cerita melead GE di Indonesia. Which is pada saat itu saya anggap, itu selalu bule soal jabatannya. Jadi nggak mungkin ada ini jabatan ke saya gitu, apalagi saya produk Indonesia, ya kan? Institut fleksibel banget. IPMI itu, Ikatan Playboy Minang Indonesia, kemudian UI, udah. Tadi tuh ada yang Monash University itu dual degree sekolahnya di Kalibata. But media itu nggak suka kalau misalnya saya ditulis lulusan Indonesia semua. Jadi tetaplah ditulis Monash University gitu lah. Oh okay. Have you been there? Yeah, once, graduation only. So saya nggak mikir apa-apa mengenai itu. Jadi naiklah pesawat hari itu, kemudian saya sebagai anak muda tentunya sopan dong sama yang senior, jadi saya berusaha duduk di belakang lah. Saya bilang, oke, Nani permisi gitu ya, saya mau duduk di belakang. Belum saya duduk gitu terus dia teriak, Henry you sit in front here together with me. I thought, damn, it's gonna be not easy. Duduklah. Tidak ada satu patah kata pun yang bisa saya ucapkan selain it's good, it's a nice plane, Nani. 5 menit kemudian, it's very nice plane, isn't it? Terus aja gitu, because I don't know what to say. So terbanglah itu, kemudian di ketinggian mulai stabil, kemudian dia langsung bilang, Henry, this is the thing that I want to talk with you. Yes, Nani. What do you think if you lead GE in Indonesia? Mulai saat itu, sampai mendarat di Indonesia, penerbangan itu menjadi penerbangan yang paling tidak enak yang pernah saya rasakan. Karena perut saya mules setengah mati, jaraknya ke belakang jauh sekali, sebelah saya adalah orang yang kayaknya jauh banget gitu. What I learned from that is, if you don't have confidence, then you cannot become a leader. I felt that at that time, at that point, I don't have any confidence. Mungkin karena dua orang ini, Nani ini cukup baik pada saya, yakin bahwa saya bisa dan akan gain the confidence. Tetapi kalau titik itu adalah saat untuk memilih leaders, I failed, totally failed. Because I don't know what to do, I don't know whether I can do that, I don't know what kind of a job is that, and everything, I don't have confidence. Apalagi mau bikin visi, confidence saja nggak punya. So if you don't have a confidence to lead, don't lead.
Forget it, nggak bisa dipaksain itu. Harus ditumbuhin dulu. Kemudian yang kedua adalah, yang ada di kepala saya waktu itu adalah takut. Ini kerjaannya seperti apa ya gitu. It will be a lot of things. Wah, gue harus ngatur ini. Ngatur power system aja setengah mati. Apalagi harus berhubungan dengan transportation, berhubungan dengan aircraft engine, berhubungan dengan lighting waktu itu. So I thought that it will be very difficult things to do. That's second thing. Leader deal with tough issues. If you don't have a courage to deal with tough issues, forget to become a leader. Mau jadi leader untuk perusahaan sendiri, ataupun di perusahaan orang lain, ataupun dimanapun. If you don't have confidence, forget it. Forget it. If you don't have a courage to deal with tough issues, forget it. Permasalahan gak bisa selesai dengan hanya main gitar dan menangis-nangis. You have to have the courage untuk mengambil keputusan. Nggak boleh ragu-ragu. Ya Pak Jo ya. Pak Jo yang bilangin sama saya tuh, nggak boleh ragu-ragu leader. Yang boleh ragu-ragu hanya Icuk Sugiarto, ya kan? Nah, generasi baru nggak kenal di atas. Generasi baru Icuk dulu zamannya saya nih, zaman Bu Betty juga, saya yakin tontonan itu cuma ada, kalau yang di TV itu nggak ada Real Madrid, gitu-gitu jarang, bulu tangkis. Salah satu jagoan kita dulu namanya Icuk Sugiarto. Problemnya dengan Icuk itu, dia berprestasi sekali. Problemnya kalau ada bola lob tinggi, dia ragu nih. Mau gua smash apa out nih? Gitu. Jadi dia diam aja. Ternyata bolanya masuk. Nah itu komentator kita waktu itu, almarhum Sambas akan ngomong, ragu-ragu Icuk. Jadi Icuk boleh ragu-ragu ya kan? Harus tegas. Presiden itu gak boleh ragu-ragu. So, jadi back to that story, saya pelajari dua hal itu. So if you need a successor, you need to find them to have the confidence. Harus diajarin dari awal tuh, dari confidence. You leader, you have the potential, kata Mbak Betty tadi. You be ready to become a leader. Kalau nggak disiapin seperti itu, they never have a confidence because dia ngelihat kerjaan yang selalu dia ada di atasnya, itu so complicated. Ini gue sanggup gak ya ini ya? Gitu. Yang ada di kepalanya pasti itu. So the job of a leader selain confidence adalah membuat suksesornya confidence, punya confidence juga. Jangan ditakutin, wah ini susah nih kerjaannya, ini deal banyak orang nih, ntar banyak yang gak setuju sama lo. Yang kayaknya everything itu akan membuat dia gak akan berani dan memiliki confidence. Kalau dia gak punya confidence, dia gak muncul. Dia gak akan pernah berani muncul. And then when I was having this conversation, satu hal lagi yang kemudian saya ingat adalah, you need to be humble. Good leader itu punya humble. Humble itu kesederhanaan, mawas diri gitu loh. Humbleness ini seringkali hilang begitu jabatannya ditaruh di kita nih. Begitu dikasih title-nya keren kan, presiden, direktur, CEO, whatever you name it, and then you lost your humbleness, you forget to learn. That's the only bad things about being a leader. Humble-nya hilang, forget to learn. So that's all my stories teman-teman yang saya punya barangkali. If we try to link it from the beginning to the end, the concept of a leadership again is to create another leaders and believe on your followers. Develop your followers to become good. Developing good followers ini nggak bisa dilakukan dalam organisasi yang birokratis. Forget it, it cannot be. Kalau Anda menunggu waktu sebuah rapat resmi, dengar pendapat, menyampaikan ide dengan presentasi, lama, nggak cukup waktunya. You need to have a very boundarylessness organization. You know, probably you don't believe, but a lot of our decisions selama 3 tahun ini diselesaikan di sebuah meja kopi atau di taman di bawah kantor kita itu, di samping dari sebuah meeting resmi. This team now berkembang dari yang tadinya 300 juta US dollar zaman kita dulu itu, 300 juta US dollar di GE seluruh Indonesia. And then ada sekitar 35% bulenya. And all of us just become a doers, ngikut aja followers yang gak bagus. Now my team, our team, 99% orang Indonesia, the leaders, one of the new leaders baru 2 minggu lalu ada di sini, Pak Arif Budiman. Very young.
And then our sales, our revenues is about 2.5 billion US dollars. 250 triliun rupiah. I mean, ketika orang mulai lihat ini, hey, how can you do that? I said that because Indonesian doing it. Because we have the confidence to do that. Previously we don't have the confidence. And then go to the processes, harus ada proses yang kuat untuk membuat suksesinya. Dan ini nggak bisa dilakukan dalam sekejap. At least Anda harus punya proses yang cukup lama. It goes into 1 year, 2 year untuk mendefine who is the next leaders. Dan terakhir, believe on hiring the right people, finding the right people untuk itu. And for me, this is my map. Finding the right people, promoting the right people. I don't need people who just follow whatever that I say. I don't like people who just say yes to me. I need somebody who can say that, hey Pak, what about this? Alasannya adalah 1, 2, 3. What about if we do? Alasannya 1, 2, 3. And I have an option to do this. 1, 2, 3. That things I push like a hell. Thank you.